Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Karena kasih-Mu Engkau rela datang ke dalam dunia ini ya Tuhan, untuk berkorban mati dan bangkit bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar yang Engkau limpahkan bagi kami Tuhan. Karena itu Bapa, kami berdoa, kami mengundang, biarlah kasih-Mu memenuhi hati kami pada hari saat ini. Biarlah anugerah memenuhi hati kami ya Tuhan. Karena dengan kasih-Mu kami bangkit, kami hidup, kami berkemenangan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Mari mengurapi kami semua. Kami taklukkan segala keegoan kami taklukkan segala kepintaran kami taklukkan segala pikiran manusia kami di bawah otoritas kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami mendaulatkan kepadamu Tuhan, untuk Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami semua siap mengambil dan menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia adalah sumber kasih yang memberikan kepada kita kasih yang tak berkesudahan. Amin. Ya baik, kita akan terus berbicara atau belajar tentang sacrifice, yaitu pengorbanan. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang kasih membuat kita rela berkorban. Amin. Amin. Kasih membuat kita rela berkorban. Coba anak-anak baca dalam bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3, go. Love makes willing to sacrifice. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Ya baik. Hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasalnya yang ke-22. Dan saya sangat bersyukur karena tadi pagi dalam penyampaian tentang pengorbanan, persembahan, offering, disampaikan tentang kisah ini, yaitu di dalam kisah tentang Abraham mempersembahkan Ishak untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya baik, kita membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama sampai 8. Ayat sisanya anak-anak bisa mendalaminya di rumah, membacanya di rumah. Dan tentunya dalam kisah ini saya akan membacanya dalam bahasa Indonesia, dan anak-anak semua, adik-adik semua akan membacanya dalam bahasa Inggris. Kita mulai. Kejadian 22 ayat 1 sampai 8. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Please. Ayat pertama. Ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu
Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, puji nama Tuhan. Suatu kali ada seorang trainer bertanya kepada seorang gadis. Ya, saya pakai Ira saja kan, saya dengan Ira tidak ada persoalan. Ira, apa kriteriamu untuk mendapatkan pasangan hidup dalam hidupmu? Ira bisa jawab? Ya, silakan. Cinta Tuhan. Tepuk tangan dulu. Wow. Di sini banyak pemuda yang cinta Tuhan, oh. Amin. Karena itu cinta Tuhan. Ya, itu harus kita Kemudian pertanyaan kedua. Seandainya pasanganmu mengalami sesuatu keadaan yang membuat dia tidak bisa berjalan, apakah engkau masih tetap menerima dia sebagai yang mendampingimu? Apakah jawabmu, Ira? Bagaimana, Ira? Kan dia datangnya dari Tuhan. Ya? Tetap setia, puji Tuhan. Beri kemuliaan. Wow, ini gambaran daripada seorang yang sangat luar biasa. Bagi yang cowok-cowok, tolong perhatikan dengan baik dan benar. Nah, ini pertanyaan terakhir. Seandainya seorang yang menyandra kalian berdua, kemudian untuk membebaskan salah satu orang harus ditembak mati. Apakah Ira mau ditembak mati? Atau pasanganmu yang ditembak duluan?
Hanya satu pilihannya, ini buah si malakama. Kalau tidak dimakan mati ibu, mati bapak. Kalau makan mati ibu. Apa pilihanmu? Ketika sebuah pilihan yang sangat berat. Biasanya kalau ditanya seperti itu, ya yang cinta Tuhan, yang rajin beribadah dan sebagainya. Tetapi ketika satu pilihan, satu pertanyaan atau satu pilihan yang perlu kita pilih, yang sangat berat, yang mempertaruhkan nyawa kita, sebagai manusia pasti kita berpikir-pikir. Ira agak setengah mati untuk menentukan. Padahal pilihan satu, antara dia atau calon pasangannya. Ada seorang cewek menjawab, lebih baik dia yang mati duluan, Pak, supaya membuktikan bahwa dia laki-laki yang bertanggung jawab atau tidak. Ketika dia menjadi kepala rumah tangga, apakah dia akan bertanggung jawab ketika dalam keadaan sukar dan sulit? Seperti waktu dia jawab di depan mimbar, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, aku tetap mencintai dia. Tetapi ketika dalam menghadapi proses kehidupan, banyak laki-laki yang lari, banyak perempuan yang lari meninggalkan pasangannya, padahal pengakuannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kenapa? Karena ini sebuah pilihan yang sangat berat. Begitu juga dengan Abraham. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, ambillah anakmu satu-satunya. Ya, saya pun anak juga satu saja. Kalau kita lihat di ayat pertama dari pembacaan kita, di situ ada sebuah keterangan yang mau memberitahukan kepada kita. Di situ dikatakan setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Setelah semuanya itu artinya ada sesuatu yang sebelum itu terjadi, baru Allah mencobai Abraham. Apa itu? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 20, Abraham pernah menjadi seorang suami yang tidak sempurna. Abraham pernah menjadi suami yang error, suami yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang tadi saya sampaikan, mengaku di depan mimbar bahwa dalam keadaan susah maupun senang, aku tetap bersama dengan engkau. Tetapi Abraham punya pengalaman yang di mana Abraham pernah membohongi Abimelek, raja. Ketika mereka pergi ke tempat itu, Abraham katakan kepada Sarah, Sarah, kau terlalu cantik. Dan memang kalau kita membaca firman Tuhan itu, banyak orang mengagumi kecantikan daripada Sarah. Sarah, engkau terlalu cantik. Karena itu kalau mereka bertanya kepadamu, katakan bahwa saya adalah saudaramu. Dan saya juga akan berkata kepada semua orang di wilayah kerajaan Abimelek ini, bahwa engkau juga adalah saudara saya, bukan istri saya. Kadang-kadang kita dalam menghadapi situasi yang sukar sulit, kita sedikit bohong. Kadang-kadang kita menghadapi satu tantangan, ujian untuk lulus. Ini jawabannya. Baik, mari cepat-cepat. Kadang-kadang kita buka aplikasi kita, langsung dapat jawabannya. Kadang-kadang Abraham juga mengalami hal yang sama. Abraham juga pernah mengalami apa yang disebut dengan dia pernah gagal sebagai seorang ayah. Dia pernah gagal sebagai seorang bapak yang sempurna bagi keluarganya. Ketika Sarah berkata kepada Abraham,
Abraham, usir itu Ishak. Ishak itu adalah darah daging daripada Abraham. Begitu sakitnya, begitu susahnya Abraham melihat Ishak pergi menjauh dari hadapannya. Karena Abraham tidak berkuasa, tidak punya kemampuan untuk mempertahankan anaknya. Sebagaimana dia punya pengalaman sebagai seorang suami, dia tidak kuat, dia tidak bertahan menghadapi tantangan hidup yang menerpa hidupnya. Kalau kita membaca, tetapi di sini pengalaman-pengalaman ini Abraham belajar. Karena itu ayat 1-2, setelah semuanya itu dia belajar bahwa Allah adalah perlindungannya. Allah adalah kota bentengnya. Allah tidak pernah meninggalkan dia sedetik pun. Walaupun dia mengalami keerolan sebagai seorang suami maupun seorang ayah, seorang bapak. Allah tidak pernah meninggalkan Abraham sedetik pun. Buktinya kita akan lihat, coba kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian 20 ayat 3 dan 7. Di situ dijelaskan bahwa tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan itu, oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Dalam keeroan daripada Abraham berbohong kepada Abimelek. Akibat daripada kebohongan Abraham, dia harus memikul resiko. Hampir-hampir Sarah istrinya diperistri oleh Abimelek. Tetapi kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan datang dan bertindak. Dia katakan pada Abimelek, kau mati. Engkau harus mati. Bukan engkau akan mati. Tidak. Tuhan berkata bahwa engkau harus mati karena perempuan itu. Di dalam mimpi itu Abimelek berdialog dengan Tuhan. Abimelek bilang, Tuhan, kok itu laki-laki itu dibilang kok dia pun saudara. Ini perempuan juga bilang ini dia pun saudara. Apakah engkau mau menghukum saya yang tidak bersalah? Tuhan bilang, ya, karena saya tidak mau menghukum kau, kasih kembali. Anak-anak, Tuhan punya rencana untuk masa depanmu. Masa depanmu adalah masa depan yang gilang dan gemilang. Karena itu jangan takut. Jangan takut, sebab Allah yang sudah berjanji, Allah yang tidak pernah berbohong, dia pasti menepati janjinya. Hal yang perlu kita lakukan di sini adalah percaya. Dan untuk sampai kepada kita percaya kepada Tuhan, itu harus melalui proses demi proses. Dan ini Abraham mengalami proses. Kalau kita baca selanjutnya di ayat 7 dikatakan begini, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Wow. Jangan takut. Pembela kita sangat luar biasa. Jangan takut. Di sini dalam peristiwa ini Abraham belajar tentang pembelaan Tuhan, tentang perlindungan Tuhan, tentang kasih sayang Tuhan. Dia belajar bagaimana Allah selalu ada bersama-sama dengan dia.
Allah sedang mendewasakan Abraham supaya dia menjadi orang yang dewasa. Ada satu cerita di India bagaimana mereka mendewasakan anak yang baru usia mau menuju masuk 17 tahun. Mereka akan membawa anak ini ke tempat hutan yang lebat. Ketika dibawa, mereka harus menutupi mata daripada anak ini. Sampai di tengah hutan sudah jam 7 malam, mereka lepas. Dan tentunya di hutan itu ada ular yang ada singa dan sebagainya, ada kengerian karena setan dan sebagainya. Dan ini mereka harapkan, mereka doakan supaya anak ini jangan berteriak, takut dan menangis, supaya membuktikan bahwa dia itu sudah dewasa. Waktu demi waktu, akhirnya muncullah terang. Ketika terang itu muncul, anak ini terkejut karena ayahnya ada di sampingnya dia, yang siap untuk mengangkat senjata panah untuk menghalau setiap musuh-musuh yang mau datang menempa ular, harimau dan sebagainya mau datang. Ayahnya ada di samping dia, dia bersorak. Coba dari tadi waktu gelap itu dia tahu bahwa ayahnya ada di sampingnya. Tentunya dia tidak takut. Pergumulan satu hari full dalam gelap gulita itu menguji keberanian dia. Karena itu sama seperti jangan takut di dalam situasi yang tidak mengenakan dalam hidupmu. Jangan takut, Allah tidak pernah geser dari hidup kita. Allah ada di samping kita, ada di dekat kita, Allah siap untuk membela apapun musuh yang datang menerpa kita. Dia siap menghancurkan musuh tersebut. Sama seperti Abraham. Ketika Abraham menghadapi situasi yang sukar sulit, Allah datang dalam hal mimpi memberitahukan kepada Melek, kembalikan istri orang ini, dia seorang nabi. Karena itu anak-anakku yang kukasihi, sebesar apapun kesalahan seorang pemimpin, jangan kau mengusik dia, jangan kau mengata-ngatai dia, jangan. Sebab kalau dia berdoa, langit bisa jatuh turun menerpa dirimu. Jangan. Karena itu Alkitab bilang, hormatilah pemimpinmu. Hormati dia. Pemimpin sebagai manusia pasti punya kesalahan. Seperti Musa, dia berkata kepada bangsa Israel, jangan kawin dengan orang yang bukan dari bangsa Israel. Musa menikah dengan orang bukan bangsa Israel. Pemimpin macam apa ngomong A bikin B. Miriam berkata kepada Harun, mereka datang dan dorong mulai, Miriam, Harun, apakah ini Musa ini bisa dengar suara Tuhan saja? Apakah kita tidak? Berontak. Apa yang terjadi? Kusta. Apakah Tuhan membela kesalahan? Tidak. Seperti Abraham error, dia menipu, dia berbohong. Tapi apakah Allah menyetujui dengan kebohongan itu? Tidak. Allah membela otoritas hak yang Allah berikan kepada kita. Di dalam dirimu ada otoritas, ada kuasa. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan sudah memberikan ke engkau kuasa. Karena itu jangan takut. Berani ada yang mengusik engkau, Bapamu siap untuk membela engkau. Amin. Haleluya. Mari kita berkemuliaan bagi Tuhan kita. Mengapa Abraham berbohong? Alkitab mencatat karena dia merasa takut. Ketakutan itu merupakan sumber dari segala kejahatan. Ketakutan itu disebabkan karena kita tidak memiliki kasih yang sempurna di dalam hidup kita. Kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna
melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi penyebab daripada kita merasa takut itu adalah karena kita kekurangan kasih. Kasih Allah itu kurang di dalam hidup kita, menyebabkan kita tidak berani untuk menyatakan benar. Kita tidak berani menyatakan salah. Kita tidak berani. Karena apa? Karena kita kekurangan kasih di dalam kehidupan kita. Karena kasih Allah datang. Karena kasih Allah memberi. Kasih itu artinya memberi. Karena kasih Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Itu karena kasih. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah mau berkorban. Karena itu kalau kita memiliki kasih di dalam kehidupan kita, kita bisa rela berkorban. Kerelaan kita untuk berkorban kepada siapapun juga, itu karena kita mengasihi dia. Itu karena kita mencintai dia. Kalau kita tidak punya keinginan untuk berkorban untuk kepada siapapun juga, itu menunjukkan bahwa kita tidak sayang orang itu, atau kita tidak mengasihi orang itu. Karena itu bagaimana supaya kita tidak takut? Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita harus sadar bahwa Bapa Surgawi itu ada bersama-sama dengan kita. Bahwa Bapa Surgawi itu mengasihi kita. Supaya kita tidak takut di dalam hidup kita, kita harus sadar dalam hidup kita bahwa Bapa Surgawi itu sangat mengasihi kita. Kita bisa lihat di dalam Lukas 19 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa tetapi Sakeus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Ketika Sakeus sadar bahwa Yesus mengasihi dia, hatinya diubahkan oleh kasih itu. Hatinya diubahkan oleh kasih yang sempurna itu. Yang mana awalnya Sakeus itu adalah orang yang takut miskin. Akibat takut miskin itu, Alkitab mencatat bahwa Sakeus menggunakan segala macam cara untuk memperkaya diri. Karena itu Sakeus berkata bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan kepadanya 4 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa Sakeus mengakui di hadapan Tuhan bahwa kalau ada orang yang kuperas, kalau ada yang kukorupsi, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Mengapa Sakeus tidak takut miskin lagi? Karena dia bertemu dengan sang kasih itu. Dia bertemu dengan Yesus, sumber kasih yang sempurna itu. Sehingga sumber kasih yang sempurna itu mengubah hidup daripada Sakeus. Sehingga Sakeus berani untuk membagikan setengah bagian dari miliknya untuk orang miskin. Kita akan memiliki hati yang penuh kasih, hati yang sosial, hati yang mau berempati kepada orang lain. Apabila kita punya hati yang mau mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, apabila kita dipenuhi dengan kasih agape itu, apabila hidup kita yang sudah ada dengan kasih agape itu dikembangkan, dihidupkan di dalam kehidupan kita, lewat kita belajar untuk mengasihi orang lain. Belajar mengasihi orang tuamu yang punya kelemahan.
belajar mengasihi anakmu yang punya kelemahan, belajar mengasihi anak mentimu yang penuh kelemahan, anak menti belajar mengasihi kakak pembinamu yang penuh kelemahan. Kita semua perlu sadar bahwa sebagai manusia kita punya kelemahan, tetapi di dalam Yesus kelemahan kita sudah ditanggung di atas Kalvari, dan Dia memberikan kepada kita kekuatan untuk mampu mengasihi orang lain. Amin. Amin. Karena itu kita lihat bahwa bukti daripada Skeus tidak takut miskin lain, mulai memiliki hati yang rela berkorban dan berkata kepada Tuhan, setengah dari bagian dari harta kekayaanku akan ku bagikan kepada orang miskin. Itu bukti bahwa dia telah dipenuhi dengan kasih yang sempurna, sehingga dia tidak takut lagi mengalami kemiskinan di dalam hidup kita. Apa yang kalian takuti di dalam hidupmu? Minta kasih agape itu mengalir dalam hidupmu. Apakah engkau takut tidak dikasihi oleh orang tuamu? Kalau kita berharap bergantung kepada kasih orang tua, kita akan kecewa. Karena orang tua juga adalah manusia yang tidak sempurna. Kami pernah bermain sebuah drama yang berjudul Kasih. Ada seorang gadis, ada seorang laki-laki yang datang mau mencari kasih. Dia mendengar bahwa untuk mendapatkan kasih datanglah kepada papamu. Kemudian dia datang kepada bapaknya, dia berkata, "Bapak, berikan kepadaku kasih." Ketika bapaknya mendengar perkataan anaknya ini, bapaknya berkata, "Engkau membutuhkan kasih?" "Iya, saya sangat membutuhkan kasih, Bapak." Bapaknya, "Oke, terimalah kasih itu. Inilah kasih yang akan kuberikan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu kasih sebesar ini." Ini kan love, ya kan? Dia kecewa karena bapaknya yang diharapkan mendapat kasih yang besar, ternyata bapaknya hanya mampu memberikan kepada dia kasih sebesar ini. Kemudian dia mendengar cerita bahwa kalau mama itu adalah sumber kasih. Karena mama, ibu itu identik dengan kasih. Dia datang pada mamanya, "Mama, berikan kepadaku kasih. Saya sangat membutuhkan kasih. Kasih yang sempurna daripadamu." Kemudian mama katakan, "Anak, kamu butuh kasih?" "Iya, Mama, saya membutuhkan kasih." Kemudian dia berkata, "Inilah kasih yang saya akan berikan kepadamu sebesar ini pun." Dia kecewa. Wow, kalau mama saja hanya mampu memiliki kasih, memberikan kasih sebesar ini, siapa lagi yang mampu memberikan kepadaku kasih yang lebih besar daripada itu? Orang tua saya, papa, mama saya hanya mampu memberikan kasih yang sebesar ini. Karena itu anak-anak, jangan mengharapkan kasih yang lebih besar daripada pikiranmu untuk orang tuamu mengasihi engkau lebih daripada pikiranmu. Jangan. Karena orang tua juga punya kekurangan. Orang tua juga punya kelemahan. Dia hanya mampu memberikan kasih sebatas apa yang dia tahu tentang kasih itu. Kemudian anak ini mendengar cerita, minta kasih pada pacarmu, karena pacarmu mampu memberikan kau kasih yang lebih besar. Oh ya? Iya. Kemudian datang pada pacarnya, "Hei pacar, berikan kepadaku kasih." Kemudian pacar, "Kau butuh kasih?" "Ya, saya butuh kasih. Ini kasihmu, makan sudah. Bahkan sekarang sudah seperti ini, sekecil ini. Sekarang kasih yang diberikan sudah sebesar ini, bukan sebesar ini lagi. Bahkan di selfie lagi, ini kasihmu." Haleluya.